Okay, so now we'll start with this one. Di lapangan bisbol terdapat 4 marka yang disebut dengan base. Base diberi nomor berlawanan dengan arah jarum jam, dimulai dari base awal yang disebut home plate, diteruskan dengan base pertama, base kedua, dan base ketiga. Nah, jadi ini udah dikasih gambarnya ya. Nah, dikasih tahu jika sudut home plate 45 derajat. Jika sudut home plate 45 derajat, ini 45 derajat. Terus jarak dari home plate ke base kedua itu 40 meter. Ditanya jarak dari base pertama ke base kedua. Jadi jarak dari base pertama ke base kedua. Nah ini dia tuh si siku-sikunya di first base kan. Jadi kita tinggal bikin segitiga. Ini first base, ini second, ini home. Nah jadi ini 40 meter, ini 45 derajat. Nah berarti ini 45 derajat. Nah kalau ada segitiga yang kayak gini ya, 45, 45, 90. Berarti dia itu apa? X sama X akar 2. Gitu. Nah, jadi sekarang kita tinggal lihat. Jadi 40 tuh 40 sama dengan X akar 2. Nah, berarti kita harus cari X-nya berapa. Jadi X-nya tuh 40 bagi akar 2. Nah, ini kita tinggal rasionalkan ya. Jadi kalinya akar 2 per akar 2. Jadi 40 akar 2 per akar 2 kali akar 2 tuh 2. Jadi 40 bagi 2, 20. Jadi isinya 20 akar 2 meter. Jadi itu isinya ya. Any question for this one? Untuk nomor ini ada pertanyaan kah? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Ketinggian sebuah gedung adalah 4 meter dari mata pengamat. Jika pengamat mengamati puncak gedung dengan sudut elevasi 45 derajat, maka jarak antara pengamat dan gedung adalah, dan juga sama, misalnya ada pengamat di sini ya. Terus ini ada tinggi gedung. Ada tinggi gedung. Ini dianggap sama. Maksudnya kita gambar segitiganya. Ini tinggi gedung. Ini pengamatnya ya. Ini tinggi gedungnya adalah 4 meter. Terus sudutnya 90 derajat. Terus dia dikasih tahu sudut elevasinya 45 derajat. Nah, berarti ini sama kayak tadi kan. Kita pakai yang sudut yang segitiga istimewa yang 90, 45, 45. Jadi X akar 2. Nah, berarti X-nya tuh 4 meter ya. Nah, ditanya jarak ini. Jarak ini tuh X juga, ya kan, dari segitiga ini. Jadi, jaraknya juga adalah 4 meter. Karena kalau ini 4, ini juga 4. Yang baru ini 4 akar 2. Gitu ya. Ada pertanyaan yang ini? Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor berikutnya. 15. Jen akan membuat kebun berbentuk lingkaran. Selain kebun akan dipasangi kawat untuk pembatas. Jika kawat yang digunakan adalah 44 meter, maka luas kebun tersebut adalah, nah ini tuh kita pakai kawat untuk mengelilingi si lingkarannya, taman berbentuk lingkaran. Berarti kawat ini tuh dia adalah kelilingnya. Jadi keliling lingkaran itu pi kali diameter. Nah, kelilingnya berarti 44 sama dengan 22 per 7 dikali diameternya. Jadi diameter 7 kali 44 bagi 22. Gitu. Tinggal ini ya, selesaikan diameternya. Jadi kita punya 14. Berarti jari-jarinya 7 meter. Nah, udah dapat kayak gini, ditanya tuh area. So, the area will be, luas ya, pi r kuadrat. Jadi pi kali r kali r. 22 per 7 dikali 7 dikali 7.
Jadi dapat hasilnya 154 meter persegi. Itu untuk nomor 15. Any question? First? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Kita lanjut nomor 16. Perusahaan karpet menandakan pekerjaan untuk memasang karpet di sebuah gedung kesenian. Gedung konser itu berbentuk persegi dan memiliki panggung yang berbentuk setengah lingkaran. Nah, karpetnya itu dipasang di bagian bawah ya, bukan di panggungnya, kecuali bagian panggung. Nah, jadi ini kalian tinggal cari luas yang diarsir dulu. Kan luasnya diarsirnya itu karpet. Luas diarsir berarti di sini itu adalah luas dari persegi kurangi luas dari setengah lingkaran. Nah, kita tinggal cari luas perseginya berapa. Luas perseginya itu adalah 14 kali 14 meter. Jadi 196 meter. Sedangkan luas setengah lingkaran itu tuh setengah dikali pi kali r kuadrat. Jadi setengah kali pi-nya 22/7. Nah, ini kan dari sini ke sini tuh 14. Berarti diameternya 14. Nah, jadi jari-jarinya tuh 7 meter ya. 22/7 kali 7 kali 7. Coret 11 kali 7 jadinya 77 meter persegi. Nah, udah dapat kayak gini, tinggal kita masukin ke yang di atas. Yang ini. Jadi luas diarsir sama dengan luas perseginya 196 dikurangi 77 meter persegi. Jadi didapat hasilnya adalah 119 meter persegi. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak, Sir. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Yang ini. Perhatikan gambar berikut ini. Jika luas juring AOB 54, luas juring COB adalah berapa sentimeter persegi? Nah, ini masih ada yang salah ya kemarin. Ini tuh tinggal kalian bandingin aja sudutnya. Sudut COB per sudut dari AOB. Nah, berarti dia tuh berbanding lurus sama luas juringnya. Jadi luas juring COB bagi luas juring AOB. Nah, ini tinggal kalian masukin. COB-nya 65/78. Luas juring COB-nya dicari ya. Luas juring COB. Luas juring AOB-nya 54. Ini tinggal kalian silang sini. 65/78 kali 54. Itu luas juring COB. Nah, ini tuh bisa dicoret bagi 13 ya. 65 bagi 13, 5 kan? 78 bagi 13 itu tuh 6. Nah, 5/6 kali 54. 54 bagi 6, 9. Jadi isinya 45 cm persegi. Itu luas juring dari COB. Ada pertanyaan untuk yang nomor ini? Bisa ya? Sekarang kita lanjut yang nomor 18. Sebuah botol kaca berbentuk kubus digunakan untuk tempat parfum. Jika ukuran rusuk dari kubus tersebut adalah 8 cm, maka volume parfum maksimal yang dapat dimasukkan ke botol kubus tersebut adalah berapa mili? Nah, mili itu sama dengan cm/3. Nah, jadi kita nggak usah rubah si satuannya, karena mili itu cm/3. Jadi kita tinggal langsung cari pakai volume kubus. Volume kubus itu berarti rusuk pangkat 3 ya. Jadi 8/3. Tinggal kita cari dapat hasilnya 512 cm/3. Karena cm/3 itu sama dengan mililiter, jadi 512 mililiter. Ini isinya untuk nomor 18. Jangan sampai salah ya. Yang kayak gini-gini. Lanjut 19. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 6, lebar 10, tinggi 5. Dinding bagian dalam dicat dengan biaya 40.000 per meter persegi.
Seluruh biaya pengecatan aula tersebut adalah berapa rupiah? Nah ini ingat, yang dicat yang dinding doang. Jadi kalau dinding doang, berarti yang ini, yang di belakang sama yang di samping. Jadi yang atas itu tuh nggak masuk. Atas sama bawahnya nggak masuk. Atas sama bawahnya nggak masuk ya. Nah jadi ini tinggal kalian cari. Berarti 2 kali panjang kali tinggi. Kan ini kan tinggi ya. Panjang kali tinggi sama lebar kali tinggi. 2 kali lebar kali tinggi. 2 kali panjangnya 6 kali 5 tambah 2 kali 10 kali 5. Jadi 60 ditambah 100. Dapat hasilnya 160 meter persegi. Nah, jadi ini tinggal kaliin 160 kali 40.000. Jadi nanti dapat hasilnya 6.400.000. Jadi bisa pakai rumus balok yang kayak gini, atau karena ini kan dia masuk prisma ya, kita bisa cari luas limut prisma. Itu sama aja. Luas limut prisma itu kan berarti keliling alas kali tinggi. Nah, keliling alasnya tinggal masukin 2 kali panjang kali lebar kan. 6 tambah 10. Kali tingginya 5. Jadi 2 kali 16 kali 5. Jadi 160 meter persegi. Jadi bisa pakai cara yang ini atau bisa pakai yang ini. Ini cara pertama. Ini bisa pakai cara kedua yang pakai luas limut prisma. Gitu ya. Itu bisa pakai luas limut prisma. Kenapa? Karena balok itu adalah prisma. Ada pertanyaan dulu tuh soal yang nomor ini? Sampai nomor ini. Jangan sampai salah lagi ya nanti. Kalau dinding berarti dia cuma dinding. Berarti atap sama lantainya nggak masuk. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat yang kelilingnya 52 cm dan panjang salah satu diagonalnya 24. Jadi kita lihat dulu alasnya. Kelilingnya 52. Berarti ini 13, 13, 13, 13 ya. Karena keliling itu 4 kali sisi. Jadi 52 sama dengan 4 kali sisi. Jadi sisinya 13. Nah, terus dikasih tahu juga panjang salah satu diagonal 24. Berarti ini 12, ini 12. Nah, ini kita bisa cari pakai Pitagoras. 12, 13, berarti satu lagi 5. Ya, 13 kuadrat kurang 12 kuadrat. Jadi hasilnya 5. Nah, udah dapat ini 5, ini 5. Berarti kita dapat diagonal 2-nya. Kan diagonal satunya 12 cm. Diagonal 2-nya berarti 5 tambah 5. 10 cm. Nah, udah dapat kayak gini, kita bisa cari volume prisma. Volume prisma itu luas alas dikali tinggi prisma. Nah, luas alasnya setengah kali D1 kali D2 kali tinggi prisma. Jadi setengah kali 12 kali 10 kali tinggi prismanya 15. 6, jadi 60 dikalikan 15. Sorry. Bukan 12 ya. Tapi 24. Ini 24, ini 24 ya. Jadi 24 bagi 2 itu 12 kali 10 kali 15. Jadi 120 dikalikan 15. Jadi nanti dapat hasilnya 1.800 cm pangkat 3. Jadi ini harus tahu belah ketupat. Si luasnya apa sih belah ketupat? Ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke esai. Nomor 21. Marco memiliki sebuah peternakan ayam dan bebek. Tiap kandang berbentuk persegi panjang karena keterbatasan lahan, maka satu kandang dibagi 2 menjadi 2 buah segitiga.
Marco membangun pagar pemisah di tengah kandang sepanjang 20 meter. Berikut ini adalah denah tampak atas dari kandang yang sudah dipisahkan pagar di tengah. Tentukan luas kandang di peternakan Marco. Jadi yang kalau kita mau cari si luas permukaan, luas kandangnya, kita harus cari panjang sama lebar. Nah, kalau cari panjang lebar, tentunya pakai segitiga istimewa. 30, ini 60, ini 90. Depan 30 tuh X, depan 60 tuh X akar 3, depan 90 tuh 2X. Nah, sekarang kita bandingin sama segitiga yang ini. Nah, yang sisi miringnya tuh 20, yang di depan sudut 90 derajat ya. Jadi 20 itu tuh sama dengan 2X. Berarti X-nya sama dengan 10 meter. Nah, berarti panjangnya tuh X akar 3. Jadi 10 akar 3. Lebarnya itu X, lebarnya berarti 10. Nah, dicari luas. Luasnya tuh panjang kali lebar. Jadi 10 akar 3 dikali 10. Jadi isinya 100 akar 3 meter persegi. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk yang ini? Tidak, Sir. Oke. Sekarang kita lanjut. Di rumah GB terdapat halaman yang berbentuk lingkaran. Halaman itu memiliki diameter 21 meter. Di seling halaman akan dibuat jalan melingkar selebar 3,5 meter. Jika biaya untuk membuat jalan tiap 1 meter persegi adalah 30.000, maka tentukanlah biaya untuk membuat jalan tersebut. Nah, ini tuh kemarin ada yang salah di gambarnya. Kan kita gambar jalannya ya. Kita gambar jalannya. Nah, lebar jalannya tuh 3,5. Nah, yang salah tuh ini tuh 21 tuh diameter. Jadi, kalau kita mau cari jari-jari, harusnya 21 bagi 2, jadinya 10,5. Jadi, jari-jari yang kecil, itu tuh 10,5. Jari-jari yang besar, dia tuh 10,5 ditambah 3,5. Jadinya 14 cm. Gitu. Nah, sekarang ditanyakan luas. Berarti kita harus cari luas yang lingkaran besar. Kan kita mau cari luas jalannya ya, yang diarsir. Jadi luas diarsir tuh luas yang besar kurang luas lingkaran yang kecil. Nah, luas yang besar, kita pakai jari-jarinya. Jari-jarinya yang 14 cm. Jadi 14 kali 14. 22/7 kali 14 kali 14. Jadi dapat hasilnya 616. Terus luas yang kecil, itu pakai yang 10,5. Jadi PR kuadrat. Jadi 22/7 kali 10,5 kali 10,5. Didapat hasilnya 346,5 meter persegi. Nah, dari sini kita bisa cari luas yang diarsir. Luas diarsir tinggal 616 kurang 346,5. Didapat hasilnya 269,5 meter persegi. Nah, harga yang harus biaya ya, buat cari biaya, tinggal luas yang diarsir aja. Tinggal luas diarsir nanti dikaliin sih. Luas diarsirnya 269,5 dikaliin 30.000. Nanti hasilnya dapat 8.085.000. Gitu. Ini untuk yang nomor 22. Kemarin itu ada beberapa yang salah dia pakainya 21. Jadi 21 sama 24,5. Nah, itu salah. Karena diameternya 21 tuh, berarti jari-jarinya harus dibagi 2. Gitu ya. Untuk yang jawabannya mendekati 8.085, kemarin tuh ada yang 8.070.000 berapa gitu. Itu kan pakai 3,14, itu masih dibenerin. Ada pertanyaan dulu tuh nomor 22? Sir,
Tadi ini hanya cari luarnya doang kan, Sir? Iya, luarnya doang. Karena kan jalannya ini. Yang di dalam tuh kan tamannya, halamannya. Nah, ini jalannya. Jadi tinggal yang luas besar kurang luas kecil. Gitu. Yang diarsir. Oke, Sir. Thank you. Yo. Ada lagi yang lain? Kita lanjut ke yang 23. Sebuah taman berbentuk juring lingkaran dengan sudut 120 derajat. Jadi kita gambarin dulu ya. Ada juring lingkaran. Tamannya bentuknya gini, ini 120 derajat. Ini jari-jarinya, jari-jarinya 21. Di seling taman dipasang pagar kawat 3 kali putaran. Itu kan panjang kawat minimal yang diperlukan. Nah, berarti kita harus cari dulu sih ini, busurnya dari juring tersebut. Kita cari busurnya. Berarti kita pakai rumus panjang busur, alfa per 360 kali pi kali d, kali keliling lingkaran ya. Nah, ini jangan sampai salah, karena ini kan ditanyanya kan yang mengelilingi, kawat itu mengelilingi. Jadi jangan cari pakai rumus luas juring. Ya, karena ini kan dicarinya yang mengelilingi. Jadi 120 per 360 sepertiga ya, kali 22 per 7, kali jari-jarinya 21. Gitu. Jadi 21 kali 2 ya, kan diameter. Jadi jari-jarinya 21, jadi diameternya 42. Nah, udah dapat kayak gini, tinggal beresin, dapat hasilnya 44 meter. Nah, tapi jangan salah, 44 meter itu baru yang panjang busur ini. Jangan sampai salah. Sedangkan yang diminta tuh kan yang mengelilingi. Nah, ini masuk keliling, sejari-jari 2 ini tuh. Jadi, kelilingnya adalah 44 ditambah 21 ditambah 21. Jadi, 44 tambah 42. Jadi, dapat hasilnya 86 meter. Nah, dia dipasangnya 3 kali putaran. Berarti 86 kali 3. Jadi, hasilnya dapat 258 meter. Gitu. Saya tanyain lagi untuk nomor ini. Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini. Ini juga ada beberapa yang salah ya. Kan ini ada tugu nih. Di sini ada tugu, ada gambarnya nih. Di gambar ini tuh berarti si alasnya kan dia nyatu sama yang tembok ini. Berarti dia tuh nggak dicat. Nah, jadi dia tuh kayak gini. Kita tinggal cari dulu si luas permukaannya. Tapi luas permukaannya tanpa alas. Nah, berarti kita bisa tulis. Kita gambarin dulu ya. Ininya nggak dihitung. Jadi ini panjang kali lebar kan. Ini kali tinggi. Jadi panjang kali lebarnya cuma 1. Ditambah 2 kali P kali T. Ditambah 2 kali L kali T. Ini cuma P kali L-nya kali 1. Cuma 1 karena yang alasnya nggak dihitung ya. Nah, panjang sama lebar. Panjang sama lebarnya itu 100 cm. Atau 1 meter. Ya. Sedangkan tingginya tuh 4 meter. Nah, tinggal kita masukin. P kali L-nya 1 kali 1 ditambah 2 kali 1 kali 4 tambah 2 kali 1 kali 4. Jadi 1 ditambah 8 ditambah 8. Jadi isinya 17 meter persegi. Nah, 1 kaleng catu 1 meter persegi. Berarti yang kita butuh 17 bagi 1. Jadi 17 kaleng. Gitu ya.
Untuk nomor 24. Ada pertanyaan dulu? Sir, kalau misalnya jawabnya kurang 1 kaleng gimana, Sir? Kemarin jawabnya aku 1 kaleng kurang, Sir. Dapat poin sih. Oke. Tergantung salahnya di mana. Sekarang lihat yang nomor 25. Lanjut. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi penyiku sebesar 20 dan 21. Jika tinggi prisma 40, maka tentukanlah luas permukaan prisma tersebut. Nah, sekarang berarti ini 20, ini 21 ya. Nah, ini kan segitiga siku-siku nih. 20, 21 berarti ini 29 ya pakai triple. Atau kalau kalian nggak bisa pakai triple, 20 kuadrat tambah 21 kuadrat. Ya, hasilnya 29 cm. Nah, udah dapat kayak gini, ditanya luas permukaan. Luas permukaan prisma itu 2 kali luas alas ditambah luas limut. Luas limut itu keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, sekarang kita tinggal lihat. Jadi 2 kali luas alas. Didapat ya 2 kali luas alas. Luas alasnya 2 kali 1,5. 2 kali setengah kali 21 kali 20 ya. Alas kali tinggi kan. Ingat segitiga, jadi setengah kali alas kali tinggi. Tambah keliling alasnya 20 tambah 21 tambah 29. Kali tinggi prismanya 40. Jadi ini isinya 420 ditambah 20 tambah 21 tambah 29 itu 70 kali 40. Jadi 420 tambah 2.800. Jadi dapat hasilnya 3.220 cm persegi. Jadi ini untuk yang nomor 25.